Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama tadahkan tangan sejenak dan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, hari ini anak-anak Bapak hadir semua. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan job kewarganegaraan. Sebelum Bapak melanjutkan materi pada hari ini nih, ada yang masih ingat materi pada minggu lalu apa? Iya, membahas tentang Pancasila. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila, sila yang kelima. Ya, sila kelima. Sila kelima ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Ayo. Sila kelima, yap, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sila kelima. Untuk menuju sila kelima itu harus memenuhi pedoman-pedoman yang ada di Pancasila. Nah, pedoman yang ada di Pancasila itu salah satunya disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ayo. Ya, betul sekali. Norma. Jadi kesimpulannya adalah pada hari ini kita akan membahas materi tentang norma dan Pancasila. Oke anak-anak, langsung saja Bapak mulai ya. Iya anak-anak, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi bahwa pada materi hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Nah, pada materi sebelumnya kan kita membahas tentang Pancasila nih, dan hari ini kita membahas sila kelima tentang keadilan. Untuk mencapai sebuah keadilan, tentunya kita harus membutuhkan pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah norma. Nah, jadi anak-anakku kita harus tahu dulu pengertian norma itu sendiri apa sih? Nah, ini dia. Bapak akan menjelaskan ya. Nah, jadi anak-anakku, norma itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup di dalam lingkungannya. Dalam artian, setiap orang yang hidup di dalam lingkungan berlakunya norma harus mentaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan tingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari dalam ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia tersebut. Nah, jadi anak-anak, norma itu adalah unsur luar, lalu unsur dalamnya apa? Unsur dalamnya adalah nilai atau unsur kejiwaan yang terkandung di dalam tingkah laku manusia itu sendiri. Kemudian pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu wilayah masyarakat anak-anakku. Jadi dalam suatu lingkungan atau etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian, ada pula nih norma yang bersifat universal atau mendunia yang berlaku di semua negara atau di seluruh dunia. Contohnya norma larangan mencuri, larangan membunuh, menganiaya, dan memperkosa. Nah, kemudian adanya macam-macam norma. Anak-anakku, norma itu terbagi menjadi 4 ya. Terbagi menjadi 4. 1. Norma kesusilaan. 2. Adanya norma kesopanan. 3. Adanya norma agama. Dan 4. Adanya norma hukum. Nah, kemudian Bapak ingin menjelaskan nih, apa sih norma-norma itu? 1. Ada norma kesusilaan. Jadi anak-anakku, norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila itu sebutannya, yang menentukan baik dan buruknya. Norma susila yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Norma susila melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh norma susila ini anak-anak, misal nih dilarang mencuri, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesama, lalu bersikap jujur. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar normanya tersebut, dan sanksinya adalah sebuah perasaan diri sendiri yang mengakibatkan sebuah penyesalan.
Karena norma susila ini berasal dari hati nurani ya. Kemudian adanya norma kesopanan. Norma kesopanan ini anak-anakku yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dari norma kesopanan adalah sebuah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun atau tata krama dan adat istiadat. Contoh-contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, berangkat ke sekolah berpamitan terlebih dahulu, dan lain-lain. Bagi kita yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang akan timbul pastinya adalah eh, adanya sebuah celaan berwujud kata-kata, sikap kebencian, adanya pandangan rendah dari teman-teman dan dijauhi oleh teman-teman. Nah, itu dia norma kesopanan. Karena norma kesopanan jika melanggarnya, maka orang tersebut dianggap tidak patuh atau tidak sopan sama sekali. Maka dari itu dia akan dijauhi oleh teman-temannya, anak-anak. Ya, kemudian ada norma agama. Nah, norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, ajaran. Nah, norma agama ini berasal dari wahyu Tuhan yang mempunyai nilai fundamental yang mewarnai berbagai norma lainnya, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi, norma agama adalah norma yang mewarnai setiap norma. Contoh norma agama itu apa sih, Pak? Nah, contoh norma agama adalah tidak boleh membunuh sesama. Itu dilarang oleh kitab kita ya, kitab Al-Qur'an, kitab apapun itu, Injil, Zabur, dan lainnya. Kemudian ada tidak boleh merampok, tidak boleh berbuat cabul, dan harus menghormati ya bapak dan ibu kalian. Terhadap pelanggar norma agama dikenakan sanksi oleh Tuhan Yang Maha Esa kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian adanya norma hukum. Ya, seperti yang kita ketahui, norma hukum yaitu ketentuan oleh para pejabat yang berwenang, mempunyai sifat memaksa atau kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat, yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya nih, pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Nah, itu disebut pencurian ya. Maka itu bisa dipidanakan paling lama 5 tahun atau denda 60 juta rupiah. Wah, itu dia contohnya. Kemudian bagi pelanggar norma hukum ini dapat dikenakan sanksi berupa seperti yang Bapak jelaskan tadi, bisa penjara, denda, dan perbuatan sanksi lainnya. Kemudian anak-anak, adanya arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu apa sih? Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan? Nah, ini dia. Norma kesusilaan, bila seseorang melanggar norma atau kaidah kesusilaan, maka dia akan dicap sebagai orang yang asusila, dalam artian tidak mempunyai rasa keasusilaan. Tujuan kaidah kesusilaan adalah agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan tinggi dalam hidup dan kehidupan di masyarakat. Karena sumber norma kesusilaan adalah hati nurani, maka norma ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucap, sikap, perbuatan setiap individu. Kemudian adanya norma kesopanan. Bila seseorang melanggar norma kesopanan atau norma kemasyarakatan juga ya, maka dia akan dikenakan sanksi berupa pengucilan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, jika tidak sopan maka dia tidak akan ditemani oleh teman-temannya. Jika itu kita abstrakkan ke dunia sekolah ya. Misalnya teman-teman yang tidak sopan, maka dia tidak akan ditemani teman-temannya karena dia melanggar aturan. Nah, seperti itu. Kegunaan norma kesopanan adalah untuk mengatur setiap hubungan manusia yang ada di masyarakat
sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara anggota satu dengan anggota lainnya, seperti itu. Kemudian adanya norma agama. Bila seseorang melanggar norma agama, sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan yang bermain dan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak. Dalam artian nih, melaksanakan apa yang dijalankan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Adapun kegunaan norma agama adalah untuk mengendalikan sikap, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian adanya norma hukum. Bila seseorang melanggar norma hukum, misal nih Saban nih melanggar norma hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Misalnya pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman setinggi-tingginya adalah 15 tahun penjara. Jadi jelas bahwa keberadaan norma hukum ini bertujuan untuk menertibkan dan membuat kedamaian dalam masyarakat. Itu norma hukum. Nah, kemudian anak-anak, terakhir adanya fungsi norma. Nah, dari tadi kita membahas tentang norma, membahas tentang norma dalam keadilan. Kemudian fungsi norma itu apa sih, Pak? Nah, salah satunya adalah fungsi norma sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya ini norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Nah, sebagai alat untuk menjaga kerukunan masyarakat, dalam kaitan ini mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketertiban. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian sosial dalam pengertian norma atau aturan yang menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, artinya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini, norma atau aturan terutama norma hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Iya, itu saja penyampaian dari Bapak. Kemudian kesimpulan materi Bapak pada hari ini sebelum Bapak adakan sesi perkelompok untuk kalian ya. Kemudian Bapak ingin menyimpulkan sedikit nih tentang apa sih yang kita bahas tentang norma dan keadilan pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, dengan demikian, norma, etika, moral memang sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apalagi kita bersekolah nih, sangat penting norma itu. Norma sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada akhirnya, norma membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama. Perilaku dalam norma dapat diterapkan dalam segala aspek sisi kehidupan, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan lainnya. Sedangkan moral sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalamannya, penafsirannya, suara hatinya atau norma kesusilaan tadi ya, kemudian serta nasihat-nasihat dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut, kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa akan dapat hidup dengan baik dalam rukun kehidupan yang kita capai, yaitu tentang sila kelima. Dengan kita menaati norma, maka tercapailah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih anak-anakku. Kemudian Bapak mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.